Jadilah. Ya. Siapa pula yang baru datang ini? Alah. Ini si Zahrina. Baik. Jadi yalah, kalau di record pun pas yang di skema inilah nampaknya mulai. Nah, inilah posisi skema ini yang paling sebenarnya mendasar supaya kita tahu bagaimana ataupun di mana posisi pencatatan kita sebagai pengelola yang nerima dana, ya, yang nerima dana. Ini kondisinya. Oke. Nah, di jenis mudharabah. Jadi sebenarnya gini ya, mudharabah ini adalah bisnis dari satu orang yang ahli, satu orang yang punya uang, atau satu pihak punya uang, satu pihak punya keahlian ataupun kompetensi. Ini kerjasama. Dua pihak ini kerjasama. Satu yang punya kompetensi, ahli, gitu ya. Apakah ahli buat nasi goreng, apakah ahli buat lupis, atau ahli apapun, pokoknya ahli lah. Satu ahli, satu lagi yang punya uang saja. Mereka bekerja sama. Nah, dari jenis mudharabah ini, jenis yang pertama, mudharabah mutalaqah, gitu kan, si pengelola, pemilik kompetensi atau yang ahli ini, ya kan, menerima dana dari si pemilik dana untuk membuat proyek kerja, untuk membuat usaha. Lalu usahanya itu punya hasil, kan gitu kan, dan dibagi hasilnya. Itu jenis yang pertama. Jadi usahanya cuma satu nih. Usahanya cuma satu, datang pemilik modal, kasih dana, kita buat usaha ini, lalu hasilnya kita bagi hasilkan. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, si pemilik usaha, si pengelola sudah punya usaha. Datang si pemilik dana, yuk kita buat usaha baru, ayo, maka bikin usaha baru, gitu ya. Usaha pribadinya si pengelola dana masih ada. Usaha yang khusus kerjasama dengan pemilik dana ada. Jadi ada dua bagian ya. Ya, ada dua bagian. Satu bagian usaha si pengelola dana ini ada pengelola dana ada mengelola usaha dia sendiri, ada mengelola usaha yang kerjasama dengan pemilik dana. Itu jenis yang kedua. Saya ulangi. Jenis yang pertama mudharabah jenis yang pertama. Si punya ahli yang punya kompetensi, ya kan, mau buat usaha sesuai dengan kompetensi dia. Lalu ada pemilik dana memberikan dana. Cuman satu nih usahanya, memberikan dana untuk dikelola, lalu setelah dikelola hasilnya dibagi. Satu aja nih, ya kan, satu aja usahanya ini. Sedangkan yang kedua, si pengelola dana atau yang punya ahli tadi punya usaha sendiri, lalu diajak buat usaha baru lagi dengan jenis yang sama kah dari pemilik dana untuk dibuatkan usaha sejenis di tempat lain kah mungkin atau di mana, sehingga hasil dari usaha yang terpisah ini dibagi hasil dengan si pemilik modal. Sedangkan usaha pribadinya si pengelola dana masih ada lain. Nah, itu dia. Itu jenis yang kedua. Sedangkan jenis yang ketiga sama dengan jenis yang kedua, hanya saja si pengelola dana yang punya keterampilan tadi masukkan modal juga. Gitu, masukkan modal juga untuk proyek yang terpisah dari usaha pribadinya. Jadi ada proyek yang terpisah, lalu ada pemilik dana ngasih dana. Nah, si punya skill tadi pun ngasih dana juga, ngumpulkan dana juga. Jadi terkumpullah dana jadi satu. Ada dua dana di sini.
Ya, ada dua dana di sini. Dana dari si pemilik dana asli dan dana dari si pengelola juga sedikit. Nah, itulah jenis mudharabah. Ingat, kita dari sisi pengelola. Ya, kita dari sisi pengelola. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan di sini? Udah ngerti semua ya? Kalau udah dibaca, udah ngerti semua lah. Bagus lah itu. Memang kalian rajin dalam membaca, rajin belajar. Bagus, bagus, bagus. Kalau mau kalian lihat pun hanya seperti ini ya. Pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam melaksanakan bisnis. Kalau ada melakukan kelalaian, kecuali harus bertanggung jawab, kan itu ya. Ini yang untuk yang pertama. Pelaksanaan dan memiliki kewenangan dalam melakukan bisnis. Karena memang cuma satu bisnisnya. Ya, bisnis yang dikasih sama, yang dananya berasal dari pemilik dana, pengelola dana. Yang kedua, pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola mengenai lokasi, cara. Nah, jadi di sini, jadi pengelola dana yang melakukan itu tanpa melalui pihak ketiga. Maksudnya ada tempat sendiri, tempat berbeda, tidak mencampur dana pemilik dana dengan dana lainnya, tidak mencampur dana pemilik dana dengan dana lainnya. Ini maksudnya. Jadi ada terpisah dia, kan gitu. Ini yang muqayyadah, mudharabah muqayyadah. Yang ini mudharabah mutalakah. Yang mudharabah musyarakah ini seperti musyarakah lah ini sebenarnya. Ada pengelola dana turut menyertakan modal atas atau dananya untuk kerjasama investasi. Ini dia. Ya, ikut menanamkan modal. Jadi ada proyek rame-rame ya, beberapa pemodal. Itu kondisi menurut jenisnya. Ya, dasar syariahnya ini. Ini surat Jumat nih. Kalau udah siap sholat Jumat, bertebaranlah mencari karunia di muka bumi ini. Lalu ini kalau sudah dipercaya, ya dipercayalah amanah. Kan gitu ya. Jangan tidak amanah. Lawannya amanah khianat. Ya kan, sudah dikasih amanah, dia khianat. Itu ciri-ciri orang munafik. Baik, ini sunnahnya, apa hadisnya? Kan jual beli ditangguhkan, muqaradah atau mudharabah nih. Kalau ini yang hadis yang kedua, ada syarat-syarat yang diberikan oleh pengelola dana agar tidak mengarungi lautan, tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Nah, ini merupakan bagian dari perjanjian. Boleh-boleh saja ada syaratnya dari si pemilik modal. Kalau kita pengelola modal, dikasih pinjaman atau dikasih modal, syaratnya dari si pemilik modal apa itu ya sah-sah saja. Contohnya seperti isi Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas ini sepupunya atau omnya Nabi ya. Omnya lah ya. Anaknya Abdul Muthalib. Ya kan? Iya. Nah, rukun atau ketentuan syariah akad mudharabah, ada pelaku, ada objek mudharabah, ijab kabul, sama nisbah keuntungan. Ini nisbah memang syaratnya ya. Nah, pada pelakunya berarti ada pemilik dana dan pengelola dana. Ini maksudnya. Pelaku ini maksudnya dalam mudharabah harus ada minimal 2 pelaku. Yang sebagai pemilik dana, satu lagi sebagai pengelola. Keduanya harus dicakap hukum, baligh, memiliki kemampuan dan untuk diwakilkan dan mewakilkan. Pelaku akad mudharabah tidak hanya di antara muslim dengan muslim. Jadi bisa dengan orang kafir pun bisa. Ya, bisa. Itu kondisinya.
Objek mudharabah bisa dalam bentuk uang cash. Bisa dalam bentuk uang cash, bisa juga dalam bentuk barang. Tergantung yang kesepakatan. Ya. Nah, objek mudharabah itu bisa juga dalam bentuk kerja. Ya. Jadi ada pengelolaan dana dalam bentuk keterampilan ataupun manajemen skill. Jadi pengelola dana melanggar istilahnya kerjanya itu dalam pekerja tidak melanggar ketentuan syariah, mengatur ketetapan yang ada dalam kontrak, berhak mendapatkan imbalan. Gitu. Boleh-boleh aja dibergaji dia. Selanjutnya ijab kabul lah, kayak nikah aja ya. Tapi emang iya, seperti itulah ya kondisinya. Ya, seperti itulah dia. Artinya harus ada ijab kabul dalam merupakan ekspresi kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana yang disatukan sama-sama rela. Pemilik dana setuju atas perannya dalam kontribusi dana, sementara pengelola dana setuju peran dalam kontribusi kerja. Jadi satu dalam kontribusi dana, satu dalam kontribusi kerja. Akad dapat dituang secara lisan, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara komunikasi modern. Jadi silakan nanti di pelajaran lain, mungkin di pelajarannya Bu manajemen syariah, manajemen dana bank atau apa, ada bentuk-bentuknya, bisa kalian tanyakan. Nisbah keuntungan ini adalah misalnya yang digunakan untuk pembagian keuntungan laba. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dapat imbalan dari penyertaan modalnya. Jadi ada nisbah keuntungannya bisa berapa persen, 50-50, 60-40, 75-25, macam-macam. Tergantung kesepakatan. Kerugian mudharabah dikarenakan misconduct ataupun adanya kelalaian itu ditanggung oleh si itu kondisinya. Berakhirnya akad mudharabah itu karena waktu yang sudah sampai. Salah satu memutuskan untuk mengundurkan diri, salah satu meninggal dunia atau gila. Ya kan? Gila payahlah. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha dalam mencapai tujuan yang dituangkan dalam akad, tidak sesuai akad. Modalnya sudah tidak ada, nggak ada lagi duitnya. Bagaimana cara mengusaha? Prinsip bagi usaha ini adalah profit sharing tadi, seperti tadi kan, apakah dia yang profit sharing atau revenue sharing. Silakan nanti dipilih mau yang mana, itu kesepakatan. Yang kayak mana profit sharing, yang kayak mana revenue sharing, kita coba tengok. Ini ya contoh perhitungan bagi hasil. Ya, contoh perhitungan bagi hasil. Misalnya ada penjualan 1 juta. Harga pokok penjualannya 650.000. Laba kotornya 350. Biaya-biaya 250. Laba bersihnya 100.000. Maka kalau dia pakai profit sharing, yang dibagi itu yang 100.000 yang paling bawah, laba atau rugi bersih. 30-70 katanya. 30 milik, 70 pengelola. Biasanya pengelola yang lebih besar. Ya, biasanya pengelola yang lebih besar. Kalau revenue sharing, nah dia ke 350. 350. Itu kondisinya. Ya, itu kondisinya. Oke. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut. Gimana nyatatnya, Pak? Ah, itunya sebenarnya ya kan. Kita ngitung-ngitung ini mah gampang. Tengok sekali aja udah selesai. Tapi gimana nyuralnya? Kan gitu. Nah, ini akuntansi pemilik dana. Kita ke akuntansi pengelola dana. Nah, pengakuan dana sirkoh temporer. Nah, gini, dana yang masuk dari pemilik
dana ke kita, itu kita nyatakan sebagai hutang dan sirkoh temporer. Ini sifatnya hutang. Tentu dalam bentuk uang masuknya ke kita kan, itu kan. Tentu dalam bentuk uang. Jadi kita minjam, kita dapat uang, lalu kita akui dia sebagai hutang. Jadi, lalu ketika menerima, ini pendapatannya. Jurnal ketika menerima pendapatan bagi hasil. Jadi dari yang kita terima pertama tadi, dari yang kita pertama di sini kita terima, lalu kita usahakanlah. Usahakan dapat pendapatan. Misalnya dari dapat 10 juta kita belikan buah, kita belikan apa, jual, masuklah kas, debit, kredit, pendapatan. Tapi khusus untuk yang ini pendapatan yang belum dibagi namanya. Akunnya namanya pendapatan yang belum dibagi, khusus untuk penjualan barang-barang yang berasal dari barang-barang yang dananya, pembelian dananya, dana yang membelinya berasal dari dana sirkoh temporer tadi, maka dibikin akun kreditnya pendapatan yang belum dibagikan. Lalu ketika jurnal bagi hasil ada pemilik, maka ada beban, ya, beban bagi hasil, lalu ada hutang. Bagian dari ingat kita posisinya pengelola atau yang bekerja. Setelah kita jual, debit, kas, kredit, pendapatan yang belum dibagikan, jual, dapatlah. Semua udah selesai, dapat, maka dihitunglah margin nisbahnya berapa untuk si pemilik modal atau pemilik dana. Maka dijurnallah dia beban bagi hasil, yang bagiannya dia aja ya, beban bagi hasil mudharabah kreditnya, yang bagian dia itu maksudnya bagian si pemilik modal, kreditnya hutang bagi hasil mudharabah. Jurnal pada saat pengelola dana. Oke. Lalu jurnal penutup. Jurnal penutup ini maksudnya pendapatan bagi hasil yang misalnya apabila dana sirkoh temporernya disalurkan kembali. Jadi yang pertama ini, ya yang pertama kita terima ini. Kenapa? Dengar ya kalian? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar kalian? Dengar, Pak. Oke. Ya, jadi dana yang ini tadi kalau dilanjutkan lagi, udah lewat waktunya setahun, 2 bulan atau 3 bulan atau berapa, dilanjutkan lagi, maka ada jurnal penutupnya. Jurnal penutupnya itu ya jangan terbuka yang pendapatan yang belum dibagi ini. Artinya kan untuk hitungan tahun ini dah nggak ada lagi karena memang ditutup lah, di closing. Maka di closing lah pendapatan yang belum dibagi hasil didebetkan, pendapatan yang belum dibagi. Lalu muncul beban bagi hasil. Beban bagi hasil telah dikreditkan. Beban bagi hasil, mengulangi beban bagi hasilnya. Kalau pinjaman itu terus kita putar. Kalau enggak ya kita balikkanlah di masa perjanjian berakhir. Jadi di sini jurnal penutup apabila dana dikelola sendiri dan ada keuntungan. Nah ini harusnya seperti itu, dikelola sendiri sama si pengelola dana. Lalu ada pendapatan di debit, di closing ya, pendapatan, lalu pendapatan yang belum dibagikan, lalu ada muncul beban bagi hasil. Jadi jurnal kemudian dibagi hasilkan kepada pemilik dana, beban bagi hasil mudharabah, utang bagi usaha. Ini bagian dari si pemilik dana. Kalau ini bagian dari si pemilik. Jurnal pada saat pengelola dana bagi hasil, jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil, maka tentu yang kita keluarkanlah duitnya supaya utang ini terbayar. Nih.
kan terbayar di sini. Nah, ini kondisinya. Jadi jurnal penutupnya sama, ya muncul dia pendapatannya di debit, kreditnya beban untuk di close ya, untuk di close. Kerugian yang diakibatkan dari kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelolaan. Itu kondisinya. Di akhir akad akan pencatatan yang akan dilakukan. Oh, maksudnya di akhir akad ya. Dana sirkoh temporernya dibalikkan. Ini dana sirkoh temporernya dibalikkan. Kreditnya kas, debitnya dana sirkoh temporer. Kemarin ini di mana Pak? Ini yang ini, oh itu di sini. Mana dia tadi? Pertamanya tadi. Mana dia? Nah ini dia. Ya, pokoknya kita bayar lah. Jika ada pemilisian kerugian sebelumnya, terima orang tua ya. Ya. Penyajian pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam bentuk laporan keuangan. Dana sirkoh temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. Maksudnya ada beberapa jenis dibuatkan sebagai hutang. Bagi hasilnya bagi hasil yang belum dibagikan itu pun dia masuk sebagai hutang. Udah habis rupanya. Isi kesepakatan utama mudharabah diterima berdasarkan jenisnya. Penyaluran dana berasal dari mudharabah muqayyadah. Nah inilah kalau akuntansi untuk pengelola dana. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Semua? Jangan tidur kamu, Karina. Bangun. Enggak, Pak. Enggaknya, oh, mana tahu. Karena gambarnya di sini tertutup matanya. Kan? Oh, gitu ya. Mungkin sinyal. Baik. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau contoh soalnya coba kita lihat. Mana contoh soalnya? Contoh soalnya mana ya? Ini ya. Oh, bukan. Ini ada contoh soalnya. Coba kalian lihat. Sebentar, kita tutup aja dulu ini. Kelihatan? Iya, kelihatan presentasinya. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini contohnya transaksinya ya. Setelah 1 Januari 2011. 100.000 di akad 2 tahun. Hasil pengelola banding dengan pemilik dana 3:1.
3/4 sama 1/4. Nah, kalau dari sisi pengelola dana ini ya, pengelola dana kita yang paling kanan ya, kita terima duit kan? Kita terima duit sebesar 100.000, kita kategorikan sebagai dana sirkah temporer 100.000. Ini debitnya kas, kredit, dana sirkah temporer 100.000. Keterangannya, dana sirkah temporer disajikan sebagai akun terpisah dari hutang dan modal. Jadi ada sebenarnya terpisah dari hutang dan modal. Ya, ini 1 Januari. Dikembanglah dia. Muncullah pengolah dari hasil pengolahan dana selama tahun 2011 adalah adanya pendapatan 10.000 dan ada biaya 8.000. Maka kita menjurnal, pengelola dana mencatat pendapatan dan beban, kemudian di akhir kemudian dibuat jurnal penutup. Ini dia. Ya biasalah jualan kas, pendapatannya totalnya jadi 10.000. Beban pun demikian, beban kas 8.000. Lalu pendapatan di debit, kredit beban, maka ada pendapatan yang belum dibagikan, ini pendapatan bagi hasil 200. Khusus untuk hasil usaha yang ini saja. Ya. Khusus untuk hasil usaha yang ini saja. Jadi betul-betul dia dipisahkan 4 kali 2.000, 1.500, pemilik dana 1/4 kali 2.500. Nah, pembayaran kepada pemilik dana. Nah, tentu di sini pendapatan yang belum dibagikan 2.000, kas 2.000 kita bayar. Ya, kita kan sebagai pengelola, ya kan kita bayar. Ini yang 500, yang 500. 2.000 ini. 10. Kok 2.000 pula pendapatan yang belum dibagi hasilnya? Kok kas pula dikeluarin, ya kan? Salah. Kan ini dia nih pendapatan yang belum dibagikannya. Kan gitu ya, 2.000. Nah, tentu di sini yang dibayarkan itu adalah yang haknya si pemilik dana sajalah dulu, alias 500. Di sini salah ini. 500 sajalah. Janganlah semua, kan gitu kan. Ini yang dibayarkan. Kenapa? Tengok aja lawannya. Kan ini kas sebagai penerima pemilik dana kan ya kasnya 500, pendapatan bagi hasil modal laba 500. Dari sisi kita, dari sisi pengelola, pendapatan yang belum dibagikan 500 untuk menghilangkan 500 dari sini. Kan gitu kan. 500-nya kita kasih sama kas kepada si pemilik dana. Kan gitu. Yang 500 ini aja kita kasih sama si pemilik dana toh. Yang 500 ini aja yang kita kasih sama pemilik dana. Ya, tidak banyak-banyak, ya itu aja lah. Karena itu bagian dia. Bagian kita 1.500 ya nggak usah. Kalau toh memang itu punya kita. Dia sudah di dalam perusahaan kita. Ya udah, itu kondisinya. Di 1 tahun kedua melakukan jurnal penutup bagiannya oke lah, sama juga hasilnya seperti itu kan, gitu kan sama. Nah, sekarang laporan keuangan neracanya di sini ada hutangnya, hutang bagi hasil murabahannya 0, dana sirkah temporernya 100.000 karena memang dari awal masih ada 100.000 ini, ya kan. Ini kita bayar di sini dana sirkah temporernya.
kan gitu ya. Utang bagi hasilnya kan kalau sudah kita bayar 500 ya udah nggak ada biaya, nggak ada kita, nggak ada utang kan gitu kan. Ini ada penyisihan kerugian katanya. Lalu di 31 Desember 2012 itu pun, jika hasil pengelolaan selama 2012 pendapatan 8.000, penanggung beban 10.000, ya rugi berarti. Ini contohnya. Pengelolaan dana yang pendapatan dan beban kemudian ditutup, kasnya 8.000 ini kan misalnya kalau dia penjurnalan pendapatannya lah kan, totalnya pokoknya kasnya 8.000, pendapatan 8.000 untuk proyek ini atau untuk transaksi mudharabah ini, bebannya 10.000, kasnya pun 10.000. Jadi ada muncul kerugian atau beban di kredit 2.000. Pendapatan penyisian kerugian sama beban 2.000. Karena dia rugi, di laporan tahun kedua ini utang bagi hasil mudharabahnya tetap nol karena memang rugi. Lalu ada dana sirkoh temporernya dikurangi 2.000. Kenapa? Karena rugi. Ini rugi. Rugi ini mengurangi dana sirkoh temporernya. Ya, rugi ini mengurangi dana sirkoh temporernya. Jadi dana sirkoh temporernya kita balikan karena sudah habis 2 tahun. Dana sirkoh temporer kita debitkan 100.000, tapi uang yang kita keluarkan 98.000 karena ada penyisihan kerugian 2.000 di sini. Nah, inilah untuk pencatatan pencatatan sebagai pengelola dana. Udah tahu ya, Bu Tori? Aman kan? Udah pandai-pandai semua kan? Kalau sudah pandai-pandai, ya ini kita kasihkan ke si Padi aja Bapak. Dan tengok di si Padi. Ini 2A, Pak. 2 apa kan? 2B ya? Oh, 2A. Oke, saya masukkan dia di 2A. Contoh soalnya. Contoh soal. Contoh soal di mana ya kita bikin? Di mana bagusnya? Di forum aja lah ya. Dan tengok aja di forum. Contoh soal mudharabah. Oke, tampilkan di deskripsi. Bisa kalian tengok di sana. Kelihatan? Kelihatan lah ya. Kelihatan, Pak. Oke. Baik, itu dia. Sedangkan untuk latihan, saya kasihkan soal latihan. Cocok kan? Ya kan? Cocok kan? Masa nggak ada latihan ya kan? Nggak cocok itu kalau nggak dikasih latihan. Harus kita kasih latihan. Mana latihannya ya? Sebentar kita lihat. Mana dia? Ini coba kalian catat.
catat sebagai pengelolanya ya, sebagai pengelolanya. Saya letakkan juga di si padi. Kok di sini lagi? Ini kita letakkan di penugasan. Penugasan segmen latihan soal mudharabah, latihan soal akuntansi mudharabah, Oke, kita kasih ke sini. Oke. Tanggal 7. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 7. Mulai jam 12 siang aja. Kerjakannya. Besok hari ini juga jam 16 saja lah ya. Atau jam 15 lah ya. Jam 15. Oke, nanti masukkan ke sini filenya. Oke. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, oke, present view tab. Nah, ini untuk yang contoh soal mudharabahnya tadi yang kita bahas. Sedangkan untuk latihannya ini dia, Bang Jayan Syariah melakukan cadangan bisnis dengan Bu Yolanda. Dengan kamu harus jadi Bu Yolanda ya. Ini kan jurnal yang perlu. Ketika masukkan di situ. Paham ya? Oke. Saya kira itu saja. Udah pandai-pandai kalian, nggak ada yang mau ditanyakan. Udah mantap, kan gitu ya. Saya kira itu kita akhiri